Halo, saya Muhammad Nabil Badala Al-Fatih dengan NPM 408111019. Hari ini saya akan menjelaskan final project basis data lanjut dengan studi kasus pembelian game di Steam. Studi kasus ini tuh menggambarkan sistem toko game digital seperti di Steam. Dalam sistem ini tuh user dapat membuat akun, kemudian memiliki saldo melalui fitur wallet. User dapat melakukan top up saldo, lalu membeli game. Ketika pembelian dilakukan, sistem itu mencatatlah transaksi pada tabel di tabel orders, ya, dan detail game yang dibeli itu pada order items. Setelah pembayaran berhasil, game yang dibeli akan masuk ke user library sebagai bukti kepemilikan. Selain itu, user juga dapat memberikan rating dan review terhadap game yang dia beli, sehingga sistem itu dapat menampilkan rata-rata rating dan data penjualan game yang ada di Steam. Database yang dibuat itu di sini ada user, ya, paling awal user itu sebagai data user, terus ada user wallet dan wallet transaction, tabel yang paling bawah dua ini itu untuk saldo dan reward transaksi wallet. Terus ada games itu untuk data game pastinya, dan yang terhubung dengan publisher dan developers. Terus ada genres dan game genres, genre, ya, itu untuk kategori game. Terus ada orders, dan orders item itu untuk transaksi pembelian. Terus ada user library, itu tuh untuk koleksi game yang dimiliki user. Terakhir itu ada review itu untuk ulasan dan rating user. Database ini juga itu dilengkapi relasi primary key dan foreign key agar data itu konsisten, dan terdapat fitur otomatisasi, ya, otomatisasi seperti trigger dan query laporan untuk memenuhi materi pada basis data lanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Firdaus dengan NPM 24081010 dalam 3. Di sini saya akan menjelaskan CDM dan PDM-nya. Untuk CDM sendiri desainnya seperti ini. Nah, CDM-nya nih. Jadi CDM atau Conceptual Data Model ini untuk mempresentasikan data dari database Steam Store yang terfokus pada entitas utama dan atribut hubungan antara entitas dan kardinalitasnya. Untuk entitas utamanya sendiri, di sini ada user yang mewakili akun pengguna dengan atribut user ID, username, email, dan created ad. Lalu game untuk mewakili game yang dijual di platform Steam dengan atribut game ID, title, base price, release date, average rating, dan total sold. Selanjutnya developer. Di sini mewakili perusahaan, tim, atau individu yang membuat game. Atributnya sendiri developer ID dan name developer. Lalu ada publisher. Di sini publisher adalah pihak yang menerbitkan atau publish game dengan atribut publisher ID dan name publisher. Lalu selanjutnya ada genre. Di sini genre adalah kategori untuk game. Misalnya game itu RPG, action, 2P, hack and slash, dan lain-lain. Dengan atribut genre ID dan name genres. Lalu order, ini mewakili transaksi pembelian dengan atribut order ID, order date, total amount, dan status. Selanjutnya order item, di sini mewakili detail item dalam order dengan atribut order item ID, order item ID, price at purchase, dan quantity. Selanjutnya review. Ini ulasan untuk game dari para pengguna dengan atribut review ID, rating, review text, dan created ad. Lalu user library, terdapat koleksi game yang dimiliki oleh pengguna dengan atribut acquired ad. Lalu user wallet, itu dompet digital pengguna atau e-walletnya dengan atribut balance. Lalu yang terakhir wallet transaction. Ini riwayat transaksi dari e-wallet atau dompet digital pengguna dengan atribut DXID, DXtype, amount, reference order ID, dan created ad. Lalu untuk hubungan antar entitas dan kardinalitasnya, di sini satu user dapat mengorder banyak orderan, dengan berarti kardinalitasnya adalah one to many.
di ini. Lalu user memiliki satu wallet dan wallet juga dimiliki oleh satu user. Berarti ini koordinasinya adalah one to one. Lalu user dapat mengirim banyak review dan review tersebut berasal dari satu user. Berarti ini kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya tetap dari user dalam user library dapat memiliki banyak koleksi game dan game tersebut dapat dimiliki oleh banyak user. Ini kardinalitasnya many to many. Lanjut ke order. Satu order dapat berisi oleh banyak order item dan satu order item hanya ada di satu order. Kardinalitasnya one to many. Lalu tetap di order dapat menambahkan banyak game ke dalam user library. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, satu order item merujuk ke satu game, dan satu game dapat muncul di banyak order item. Kardinalitasnya many to one. Lalu dari developer sendiri, developer dapat mengembangkan banyak game, dan satu game dikembangkan oleh satu developer. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, dari publisher dapat menerbitkan atau publish banyak game. Kardinalitasnya one to many. Lalu, satu game dapat memiliki banyak genre, dan satu genre dapat dimiliki banyak game. Kardinalitasnya many to many. Lalu dari game lagi, satu game dapat memiliki banyak review dari user, dan satu game dapat satu review dari setiap user. Kardinalitasnya one to many. Dan terakhir, satu user wallet dapat memiliki banyak transaksi. Kardinalitasnya one to many. Sekian untuk CDM-nya, lanjut ke PDM, desainnya sendiri seperti ini. Nah, PDM atau Physical Data Model ini adalah representasi detail dari struktur database yang awalnya konseptual menjadi sistem database sesungguhnya. Perbedaannya dengan CDM tadi, yang tadi itu tidak terlihat FK atau foreign key-nya. Dan di sini terlihat foreign key-nya. Untuk penjelasannya sendiri, tabel developer ini terdapat atribut developer ID dengan tipe data integer dengan length 11 sebagai primary key dan auto increment. Lalu name developer dengan tipe data varchar dengan length 120 dan not null. Lalu tabel user, atributnya user underscore ID dengan tipe data integer length 11 sebagai primary key, not null dan auto increment. Lalu user dengan tipe data varchar 50 dan not null. Selanjutnya email dengan tipe data varchar length 120 dan not null. Terakhir created at dengan tipe data timestamp dan defaultnya current timestamp. Selanjutnya tabel game. Di sini terdapat atribut game underscore ID dengan tipe data integer sebagai primary key, not null dan auto increment. Lalu title dengan tipe data varchar 160, not null. Lalu base price dengan tipe data desimal dengan length-nya 10,2 dengan default 0.00 dan not null. Tanggal rilis atau release date dengan tipe data date. Lalu average rating untuk nilai rating dengan tipe data desimal 3,2 not null. Total sold untuk total terjualnya game dengan tipe data integer default 0 dan not null. Di sini untuk foreign key-nya di sini publisher underscore ID dan developer underscore ID sebagai foreign key. Agar tabel tersebut itu terhubung dengan tabel publisher dan developer. Tabel gamenya terhubung dengan publisher dan developer. Lalu ada tabel publisher, terdapat atribut publisher underscore ID dengan tipe data integer sebagai primary key, not null, auto increment, dan name publisher dengan tipe data varchar yang 120 not null. Selanjutnya tabel genre, terdapat atribut genre ID dengan tipe data int sebagai primary key, not null, dan auto increment, dan name genre dengan tipe data varchar length 60 not null. Selanjutnya di sini ada tabel order, terdapat atribut order ID dengan tipe data big integer dengan length 120 sebagai primary key, not null, dan auto increment. Lalu order date dengan tipe data timestamp, defaultnya current timestamp. Selanjutnya total amount dengan tipe data desimal 12,2 dan default 0.00 not null. Status dengan tipe data enum, yang sendiri ada pending, paid, cancel, dan refund, dan defaultnya pending. Lalu user ID sebagai foreign key agar terhubung atau terjalin relasi dengan tabel user antara tabel order dan tabel user. Selanjutnya ada tabel order item, terdapat atribut order item ID dengan tipe data
big integer, length 20 sebagai primary key, not null dan auto increment. Lalu trace at case desimal 10,2 not null, quantity dengan tipe data integer dan default 1. Lalu di sini ada order ID dan game ID sebagai foreign key agar tabel order item terhubung atau terjalin relasi dengan tabel order dan item dan game. Selanjutnya tabel review terdapat atribut review ID dengan tipe data big integer sebagai primary key. Lalu rating dengan tipe data integer dengan length 11. Lalu review text dengan tipe data varchar dengan length 500. Created at dengan tipe data timestamp, user dan game ID sebagai foreign key agar tabel review terhubung atau terjalin relasi dengan tabel user dan game. Selanjutnya tabel user library terdapat atribut user ID dan game ID sebagai primary key secara composite sekaligus foreign key dengan tipe data integer, order ID sebagai foreign key. Lalu acquired at dengan tipe data timestamp not null dan default current timestamp. Di sini user library tidak memiliki primary khususnya dia sendiri dan dia memiliki primary key secara composite atau meminta dari tabel lain. Selanjutnya tabel user wallet terdapat atribut user ID untuk primary key secara composite seperti tadi sekaligus foreign key. Lalu balance desimal 12,2 not null dan defaultnya 0.00. Selanjutnya tabel wallet transaction terdapat TXID bertipe data big integer sebagai primary key, not null dan auto increment. Lalu TX type bertipe data enum dengan nilainya top up, purchase dan refund. Lalu amount bertipe data desimal 12,2 not null. Lalu difference order ID bertipe data big integer. Dan terakhir created at bertipe data timestamp dengan defaultnya current timestamp. Lalu tabel terakhir, tabel game genres terdiri dari game ID dan genre ID sebagai primary key secara composite dan sekaligus foreign key. Lalu penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ubadillah Al-Fatih dengan NPM terakhir 296. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi trigger dengan soal buat sebuah trigger untuk menjaga konsistensi data secara otomatis. Ketika terjadi insert pada tabel order items, trigger itu harus menambah nilai order total amount pada order ID terkait sebesar new price at first kali new quantity. Terus menambah nilai games total sold pada game ID terkait sebesar new quantity. Oke, langsung saja kita buat query-nya. Ini berfungsi untuk mengubah tanda akhir perintah dari titik koma itu menjadi $. Dibutuhkan itu karena di dalam trigger itu ada banyak statement yang pakai titik koma. Fungsinya yaitu untuk membuat trigger baru pertama TRG order item after insert. Fungsinya itu after itu trigger dijalankan setelah insert setelah baru dilakukan. Insert yaitu trigger aktif ketika ada data baru yang ditambahkan. On order items berarti trigger itu menempel dan dipicu dari tabel order items. Fungsinya yaitu trigger itu dijalankan untuk setiap baris yang masuk. Jika insert 5 baris sekaligus, yaitu trigger dijalankan 5 kali. Kalau 1 kali, 1 kali, dan lain sebagainya. Begin yaitu menandai awal blok kode trigger.
Fungsinya yang pertama-tama update orders itu untuk mengubah data pada tabel orders. Set total amount sama dengan total amount, yaitu menambah nilai total yang sudah ada. Terus ada new price at burst, itu harga game saat dibeli itu dari baris yang baru masuk ke order items. Terus new quantity itu yaitu jumlah pembelian dari baris baru. New price at burst kali new quantity yaitu subtotal item yang baru dibeli. Where order sama dengan new order ID yaitu update hanya order yang sesuai dengan item tersebut yang baru tadi. Fungsinya itu yaitu data baris baru yang diinsertkan pada order items. Fungsinya yaitu pertama update games yaitu mengubah data pada tabel games. Terus ada set total sold sama dengan total sold plus new quantity yaitu menambah total penjualan sesuai jumlah yang dibeli. Terus ada where game ID sama dengan new game ID yaitu hanya game yang dibeli yang akan diupdate. New game ID berarti ID game dari baris baru di order items. N yaitu untuk block trigger. Yaitu untuk mengambilkan delimiter ke titik koma agar query itu bisa dijalankan normal seperti biasanya. Oke, kita run. Oke, berhasil, kita cek. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya sekali ini saya akan membahas query mengenai fungsi aggregate untuk menampilkan laporan total belanja tiap user dari transaksi yang berstatus paid dengan menampilkan username, jumlah transaksi, total pengeluaran, dan rata-rata nilai transaksi. Hasil tersebut diurutkan dari yang pengeluaran terbesar sampai yang terkecil. Oke, langsung saja query-nya. Fungsinya yaitu menampilkan ID dan username user. Fungsinya yaitu menghitung jumlah transaksi per user. Fungsinya yaitu menjumlahkan total amount semua order paid milik user. Hasilnya total uang yang dikeluarkan user. Fungsinya yaitu menghitung rata-rata nilai transaksi user. Fungsi round yaitu koma 2 yaitu membulatkan hasil sampai 2 angka desimal di belakang koma. Misalkan 666 di belakang koma ada 6666 jadi 67, di belakang koma ada 1111 jadi 12 dan seterusnya. Fungsinya yaitu users itu menjadi tabel utama. O adalah alias agar penulisannya itu lebih singkat lah. Untuk alias. Fungsinya yaitu untuk menggabungkan user dengan transaksi order. On O user ID sama dengan O user ID yaitu untuk menyambungkan order milik user yang benar. Fungsinya yaitu filter. Hanya order yang sudah dibayar yang dapat dihitung. Jadi memfilter orang yang sudah membayar lah. Order lain seperti pending, free funded itu tidak ikut dalam perhitungan.
Fungsinya yaitu untuk mengkelompokkan data per user supaya count, sum, average itu dihitung lah per user. Kolom yang bukan aggregate seperti user ID dan username itu bakal ada di group by. Fungsinya yaitu untuk mengurutkan hasil berdasarkan total pengeluaran terbesar. DSC itu artinya dari besar sampai ke terkecil saat pengurutan. Oke, langsung saja. Oke, berhasil. Sekian, terima kasih. Oke, untuk soal yang pertama, kita mulai dengan select G.game ID. Judul ya yang diminta ya, berarti game title atau G.title. Kemudian nama publisher dari tabel publisher, name publisher, kolomnya pakai S, kemudian harga G.base price. From games G, kita joinkan publisher di ke publisher ID ya, G.publisher ID equals P.publisher ID. Ketika ditampilkan muncul sesuai soal, tampilkan judul game, nama publisher, dan harga game untuk yang pernah dibeli. Oke, nomor 1 itu saja. Oke, untuk soal nomor 2, kita akan tampilkan judul game yang belum pernah dibeli oleh user tertentu. Kita butuh 3 tabel, title dari game sama user ID dari order, tapi juga butuh game ID ya, berarti 3 tabel. Game ID dari order item. Oke, pertama kita select title aja dulu dari games. Kemudian kita where game ID. Oke, titik game ID not in. Kita select game ID yang di order item tadi. Game ID. Terus kita joinkan ya dengan tabel orders. Karena user ID ada di tabel orders, tapi game ID ada di order item ID. Kita joinkan orders on titik yang sama order ID ya, order ID OI di order ID from OI order items OI. Oke, kemudian ketentuannya yang belum pernah dibeli oleh user tertentu, where game user ID. Oke, kita coba run dulu. Join yang salah, orders order ini terus simplifikasi dari order ya user ID tadi. Iya. Oke, berarti tampilkan judul game yang belum pernah dibeli oleh user tertentu. Oke, kita tambah soalnya user ID 1. Kita run, terlihat user ID 1 belum beli game-game ini ya. Kita ganti user ID 2. Bisa. Oke, itu saja untuk soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adimulya dengan NPM Akhir 302. Di sini saya akan menjelaskan soal yaitu aggregate. Tampilkan game yang memiliki total penjualan terbanyak berdasarkan jumlah item terjual. Yang pertama yaitu kita akan mengetik dulu select
select untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan pada hasil query. Lalu G title, koma, yaitu untuk G adalah alias dari tabel games. Lalu sum yaitu untuk fungsi agregat, digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai. Sum tanda kurung. Lalu untuk OI adalah alias dari tabel order items. Lalu quantity adalah jumlah game yang dibeli dalam satu order. S untuk memberi nama alias pada hasil perhitungan. Total sort yaitu nama alias untuk hasil sum OI quantity, untuk membuat hasil lebih mudah dibaca dan bisa dipakai di order by. Lalu from untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query. Order items yaitu nama tabel yang menyimpan detail pembelian game. Lalu OI untuk alias tabel order items. Lalu join digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan relasi tertentu. Join games, nama tabel untuk menyimpan data game. Lalu G untuk alias dari tabel games. Lalu on untuk digabungkan untuk menentukan kondisi penggabungan tabel. On game ID yaitu untuk kondisi join untuk menghubungkan data pembelian dengan data game berdasarkan ID game yang sama. Lalu pada group by untuk digunakan untuk mengelompokkan data agar fungsi agregat sum bekerja dengan benar. Group by ID, koma, title. Game ID untuk mengelompokkan data berdasarkan ID game. Lalu koma G title untuk mengelompokkan juga berdasarkan judul game. Wajib karena title ditampilkan di select. Lalu order by untuk mengurutkan hasil query. Total sort untuk kolom hasil agregasi yang digunakan sebagai dasar pengurutan. Total sort. Lalu tes untuk mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Limit untuk membatasi jumlah baris hasil query, yaitu 1. Kita cek untuk hasil query-nya seperti ini. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dimulya dengan NPM Akhir 302. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan soal yang kedua, yaitu buat store prosedur untuk menampilkan game dengan total penjualan terbanyak. Yang pertama yaitu delimiter. Delimiter digunakan untuk mengubah tanda akhir perintah SQL, sementara perubahan delimiter diperlukan agar MySQL tidak menganggap data tanda titik koma di dalam store prosedur sebagai akhir perintah SQL. Lalu $$ merupakan delimiter baru yang digunakan sebagai penanda akhir definisi store prosedur selama proses pembuatan prosedur. Lalu create prosedur. Create prosedur digunakan untuk membuat sebuah store prosedur baru di dalam database yang menyimpan sekumpulan perintah SQL. Lalu sp generalis. Lalu untuk sp generalis merupakan nama store prosedur yang dibuat. Nama ini digunakan untuk memanggil prosedur menggunakan perintah call. Untuk tanda kurung menandakan bahwa store prosedur tidak memiliki parameter input. Lalu begin digunakan untuk menandai awal blok perintah SQL yang akan dijalankan oleh store. Lalu select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari database ketika store prosedur dijalankan. Lalu g.title, g.title merupakan kolom judul game yang diambil dari tabel games. Huruf D adalah alias dari tabel games. Sum quantity.
Sum OI quantity merupakan fungsi agregat yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai quantity sehingga diperoleh total jumlah game yang terjual. Lalu S digunakan untuk memberikan nama alias pada hasil perhitungan fungsi agregat. Lalu total sort. Total sort merupakan nama alias dari hasil perhitungan sum OI quantity yang menunjukkan total penjualan game. Lalu from digunakan untuk menentukan tabel utama yang menjadi sumber data dalam query. Order item merupakan tabel yang menyimpan data detail pembelian game termasuk jumlah game yang dibeli. Order items. Lalu OI merupakan alias dari tabel order items yang digunakan untuk mempermudah penulisan query. Order items. Join digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan relasi tertentu. Lalu games merupakan tabel yang menyimpan data informasi game. G merupakan alias dari tabel game. Lalu on digunakan untuk menentukan kondisi penggabungan antar tabel. oi.game id. oi.game id merupakan kondisi join yang menghubungkan tabel order items dan tabel game merupakan kolom game id. Dengan game id. Lalu group by digunakan untuk mengelompokkan data agar fungsi agregat dapat bekerja dengan benar pada setiap kelompok data. Group by game id, title. Lalu game.id digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan id game. Title digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan judul game. Lalu order by digunakan untuk mengurutkan hasil query. Total sort merupakan kolom yang dijadikan acuan dalam proses pengurutan data. Lalu dash digunakan untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Selesai. Habis itu limit 1 titik koma. Limit digunakan untuk membatasi jumlah baris hasil query yang ditampilkan. Untuk satu menentukan bahwa hanya satu baris data yang ditampilkan yaitu game dengan jumlah penjualan terbanyak. N digunakan untuk menandai akhir blok perintah store prosedur $. Lalu delimiter titik koma. Delimiter lagi digunakan untuk mengembalikan delimiter ke bentuk semula setelah pembuatan store prosedur selesai. Lalu kita coba run seperti ini. Setelah itu kita bisa call, kita hapus call sp game terlaris titik koma. Seperti ini kita run. Di sini kita muncul tim apa yang terlaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dari materi join tabel dan subquery. Pertama join tabel, tampilkan daftar semua game beserta nama developer dan nama publishernya, lalu urutkan berdasarkan judul game secara ascending. Untuk query-nya sendiri, ini query untuk output sebelum jawaban. Lalu jawabannya ini select title, name developer alias developer, dan name publisher alias publisher from dari tabel game. Lalu
join untuk menghubungkan tabel game dengan tabel developer dan tabel game dengan tabel publisher. Order by untuk mengurutkan ASC, untuk mengurutkan secara ascending A sampai Z. Lalu kita run. Nah, di sini perbandingannya sebelum di run, dan ini untuk jawabannya sendiri. Tersebut tampil daftar semua game beserta nama developer dan nama publishernya. Lanjut ke soal kedua, soal subquery. Untuk query-nya sendiri, lalu jawabannya gitu. From games, di sini menggunakan klausa where dan membandingkan total sold yang lebih besar dari rata-rata. Games. Tutup. Nah, kita run. Di sini nampak untuk sebelum jawaban di run, di sini list title dan total sold-nya. Lalu di sini nampak game dengan total penjualan yang lebih dari rata-rata. Di sini tampil seperti ini. Lalu kita lihat untuk rata-ratanya sendiri itu berapa. Rata-rata sendiri 1,66. Dan yang muncul adalah total penjualan dari game yang lebih dari 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.